Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan hubungan istimewa dirinya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Prabowo menganggap Jokowi sebagai guru politiknya. Prabowo menengarai ada pihak-pihak yang ingin memecah belah dirinya dengan Jokowi. Siapa pihak yang disasar Presiden Prabowo? Hubungan istimewa Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo kembali jadi sorotan. Dalam pidato pembukaan Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Prabowo kembali menyebut dirinya belajar politik dari Joko Widodo. Prabowo juga menengarai saat ini ada pihak-pihak yang berupaya memisahkan dirinya dengan Jokowi. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua, hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun diveda et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Gak usah dihiraukan. Apresiasi terhadap Jokowi sebagai suhu politiknya juga pernah diungkapkan Prabowo dalam acara Partai Gerindra 31 Agustus 2024. Jokowi dalam momen itu spontan membalas pujian Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Makanya kalau urusan tentara pertahanan tanya Prabowo, urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Prabowo Subianto itu sangat spesial. Saya sangat menghormati Pak Prabowo, sangat menghormati. Pujian juga pernah disampaikan Presiden Prabowo kepada Jokowi dalam sidang kabinet Desember 2024. Prabowo merasa terbantu dengan dukungan Jokowi dalam menghadapi masalah El Nino dan La Nina. Siapa sebenarnya yang berusaha memisahkan hubungan Prabowo dan Jokowi? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang mengatakan ada upaya menjauhkan Prabowo dengan dirinya. Jokowi menyatakan hubungan dirinya dengan Presiden Prabowo sangat solid. Hubungan saya dengan Pak Presiden Prabowo ini sudah lama, sudah terjalin lama. Jadi hubungan kami, hubungan baik yang sudah terjalin lama. Dan sampai saat ini ya hubungannya sangat solid. Kalau pendapat Bapak tentang ada yang mau memecah atau menjauhkan Bapak dengan Pak Presiden itu seperti apa? Ya kan nggak apa-apa. Tapi sekali lagi hubungan saya dan Bapak Prabowo itu hubungan baik yang sudah lama terjalin. Bapak sendiri mengakui loh ya, merasakan ada pihak-pihak yang berusaha seperti itu. Ya biasa saja. Siapa sih Pak sosoknya Pak yang ingin menjauhkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Ya. Pemirsa, apa maksud pernyataan Prabowo ada yang mau memisahkan dirinya dengan Jokowi? Siapa yang disasar Prabowo? Kita bahas bersama politikus Partai Gerindra Daniel Anzar Simanjuntak dan pakar politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat. Saya ingin ke Mas Cecep terlebih dahulu. Mas Cecep, ketika ini kita lihat pernyataan yang disampaikan Pak Prabowo memang tidak secara eksplisit ya menyatakan siapanya. Tapi Anda melihatnya seperti apa? Jadi dari selamat sore. Jadi kalau kita melihat dari pernyataan Presiden Prabowo ya pada
pertemuan NU yang terakhir itu ada beberapa hal yang bisa kita jelaskan. Pertama adalah Presiden Prabowo itu berusaha menjawab narasi yang berkembang belakangan. Ya, narasi bahwa terjadi persoalan antara Presiden Prabowo dengan presiden sebelumnya yaitu Jokowi. Dan ini dibalas dengan pernyataan narasi itu, menjawab narasi yang berkembang. Ya. Nah, ini bisa jadi aktor yang disasar di sini adalah orang-orang yang memang di luar kekuasaan. Itu yang pertama, yang mungkin ingin berusaha mencari celah memisahkan Presiden Prabowo dengan presiden sebelumnya, Jokowi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira yang disasar adalah aktornya adalah faksi-faksi yang mungkin saat ini ada dalam kabinet koalisi Presiden Prabowo sebenarnya. Dan maksudnya apa? Tentu ingin menegasi ya bahwa hubungan antara Presiden Prabowo dengan sebelumnya itu baik-baik saja, sehingga kemudian maksudnya transisi kekuasaan dari sebelumnya dan sekarang Presiden Prabowo itu dapat berjalan dengan tetap dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu saja kepada para pendukung loyalis dari Presiden ke-7 yaitu Presiden Jokowi. Kan kita tahu ya sebagian besar basis massa yang mendukung Presiden Prabowo dan Gibran untuk maju pada Pilpres kemarin adalah basis pendukung dari Pak Jokowi. Sehingga kemudian dengan pernyataan tersebut itu ingin menampilkan kepada publik bahwa Presiden Prabowo itu punya masih tetap loyal ya kepada Jokowi, kemudian masih punya hubungan yang baik dengan Jokowi. Kemudian ini harapannya bisa memberi warna positif kepada para basis pendukung Jokowi. Baik. 3 itu saya kira. Baik. Saya ingin ke Bang Daniel. Bang Daniel, ini kan ketika kita melihat curah hati dari Pak Prabowo sendiri, Anda melihatnya apakah memang benar-benar ada orang yang ingin memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Ya, Mas Adit, saya ingin mulai dari asbabul nuzul dari pernyataan Pak Prabowo tersebut dulu. Memang kan diawali dengan pernyataan Pak Prabowo terkait dengan upaya beliau melakukan efisiensi di pemerintahan beliau saat ini. Memang kan di sisi kebijakan publik Pak Prabowo pada saat ini fokus pada upaya mendorong spesialisasi kelembagaan, di sisi lain juga mendorong efisiensi. Spesialisasi kelembagaan yang saya maksud adalah lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang punya skala ekonomi sangat besar, itu kemudian ditangani oleh institusi, badan, kementerian khusus ya, yang menangani itu. Makanya kemudian kita temukan banyaknya kementerian. Kemudian kedua, efisiensi. Nah, terkait dengan langkah yang pertama tadi, maka harus dilakukan efisiensi. Kenapa? Karena banyak sekali anggaran-anggaran sebenarnya yang tidak perlu dialokasikan atau digunakan. Namun kemudian ada dalam bahasa Pak Prabowo seperti ada birokrasi atau kemudian beliau menyebut raja-raja kecil yang kemudian berusaha menegasikan kebijakan Pak Prabowo ini. Nah, oleh sebab itulah kemudian berkembang statement di publik seolah-olah ini warisan dari pemerintahan Pak Jokowi, bahkan menyalahkan Pak Jokowi dan berusaha menghadap-hadapkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah, itulah kemudian ada statement yang seperti disampaikan oleh Pak Prabowo di Kongres Muslimat NU kemarin. Nah, dari sisi hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, terang ya, sejak awal Pak Prabowo punya sikap politik menolak tradisi cancel culture. Artinya Pak Prabowo tidak ingin warisan-warisan kepemimpinan sebelumnya itu selalu dinegasikan, terutama warisan-warisan yang baik.
Jadi tidak boleh kemudian pemimpin sebelumnya itu kemudian oleh pemimpin yang existing pada saat ini kemudian dinegasikan, dan Pak Prabowo tidak dalam posisi itu. Justru Pak Prabowo ingin mengakumulasikan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Dalam hal ini termasuk adalah Pak Jokowi. Kalau kemudian ada kekurangan, ada kelemahan dari setiap pemimpin-pemimpin kita atau dalam bahasa Pak Prabowo presiden sebelum beliau, itu adalah hal yang wajar dan harus dimaklumin, dan itu yang kemudian harus diperbaiki bersama-sama, tapi tidak kemudian memberikan ruang untuk menghujat, memberikan ruang untuk mempersalahkan. Nah, itu ya, dalam posisi itu yang Pak Prabowo secara moral tidak ingin melakukannya. Nah, oleh sebab itulah Pak Prabowo sangat menghormati sejak awal secara politik, secara pribadi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini. Baik, Bang Daniel, kan Pak Prabowo juga beberapa kali tadi seperti yang Anda katakan berkata bahwa ada raja kecil yang berusaha menegasikan kebijakannya, kemudian ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu hubungannya dengan Pak Jokowi. Nah, ketika Anda melihat statement raja kecil dan orang-orang yang ingin mengganggu ini dari dalam pemerintahan atau dari luar pemerintahan sebetulnya? Pertama kan begini, bisa dari dalam pemerintahan, bisa juga dari luar pemerintahan. Pertama ya, kita kan punya birokrasi yang sangat besar, artinya siapapun presidennya, sebagian besar birokrasi kita akan tetap berada di tempatnya masing-masing. Nah, kemudian kedua, hari ini Pak Prabowo ingin melakukan banyak perubahan-perubahan dari sisi fiskal, dari sisi anggaran, dari sisi kelembagaan. Beliau ingin banyak melakukan perubahan, terutama terkait dengan efisiensi dan spesialisasi tadi saya sebutkan. Nah, perubahan-perubahan ini kemudian memang dirasakan oleh Pak Prabowo, bahkan kami juga merasakan. Saya di dalam kabinet misalnya, kami lembaga baru misalnya yang saya naungi pada hari ini itu merasakan ada upaya-upaya misalnya yang selama ini sudah berjalan. Kemudian Pak Prabowo melakukan banyak perubahan-perubahan itu, ada upaya meng-cancel atau ada upaya menegasikan kebijakan-kebijakan itu, termasuk dalam upaya efisiensi tadi. Banyak anggaran yang dipotong, terutama anggaran-anggaran yang dipotong itu dan dialihkan alokasinya untuk kepentingan yang lebih krusial, itu pasti adalah anggaran-anggaran yang memang inefisien dan tidak pantas digunakan. Nah, termasuk pelembagaan. Nah, ini ada upaya-upaya misalnya untuk tetap seperti model yang mereka inginkan. Di sisi lain Pak Prabowo ingin mendorong ada perubahan-perubahan yang signifikan dari sisi pengelolaan keuangan, dari sisi pengelolaan kelembagaan. Baik, saya ingin ke Mas Cecep. Mas Cecep, ini kan tadi disebut ada raja kecil yang menegasikan kebijakan, kemudian ada orang yang ingin memisahkan Prabowo dengan Pak Jokowi. Kan sindiran-sindiran ini sebetulnya artinya Pak Prabowo ini udah tahu nih, apalagi kalau dia ada di dalam tuh misalnya. Nah, ketika dia sudah tahu ada di dalam, kenapa tidak disikat sekalian? Oke, jadi gini, saya kira ini kan ada menjadi seorang pemimpin itu butuh gaya komunikasi ya. Mungkin bisa saja implisit, bisa eksplisit. Betul. Nah, memang tadi banyak kemungkinan. Siapa aktor yang dimaksud? Apakah di dalam atau di luar? Yang tadi saya sampaikan di awal, kalau di luar berarti pihak-pihak yang saat ini tidak masuk ke dalam ranah kekuasaan. Orang-orang pihak-pihak yang mengkritisi pemerintahan Prabowo. Yang dalam bisa jadi faksi-faksi, kan kita tahu bahwa ketika Prabowo membentuk kabinet ya, pemerintahan ini besar kan, gemuk, dan ini banyak faksi, banyak kelompok yang pendukung dan juga yang mungkin baru mendukung gitu ya ketika beliau menjadi presiden. Tentu ketika mengeluarkan kebijakan, kayak katakan yang tadi disampaikan, misalnya pemotongan dan juga pemangkasan. Jadi ada pemotongan dan pemangkasan ya, dalam rangka efisiensi, dalam rangka mungkin alokasi buat kebijakan strategis lainnya. Ini bisa jadi mempengaruhi ya, pihak-pihak yang status quo gitu, yang mungkin sudah di zona nyaman, yang kemudian ketika anggarannya dipotong, anggarannya dipangkas, itu bergejolak.
Tapi memang sebagai seorang pemimpin sebenarnya bisa melakukan ya. Beliau sebenarnya bisa melakukan untuk menyelesaikan itu semua. Tapi disinilah akhirnya kita melihat Prabowo sebagai seorang politisi gitu, bahwa dia kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang bisa jadi multi interpretatif, sehingga publik yang menafsirkan gitu. Seperti apa? Ini kan gaya politisi Jokowi yang mungkin yang tadi sampaikan, dia belajar dari gurunya, yaitu seorang Joko Widodo, presiden sebelumnya. Jadi akhirnya beliau menyampaikan pernyataan, lihat dulu reaksi dari publik ya, sehingga kemudian nanti akan diputuskan. Dan saya kira nanti juga akan diputuskan oleh Presiden Prabowo ya, setelah melihat respon dari publik sebenarnya. Baik, ini kan ketika Pak Prabowo ini seolah-olah tidak ingin dipisahkan dari Pak Jokowi, ini juga menarik untuk dibahas. Tapi nanti kita bahasnya usai jeda.